Dapatnya kalau oh ya udah balik lagi. Jadi sebenarnya dalam ini kita lanjutkan dulu ya secara teori ya. Nanti teman-teman bisa apa eh, menyesuaikan dengan apa tema-tema atau topik yang akan diambil nanti. Gitu ya. Jadi ada dua jenis penelitian sebenarnya. Jadi ada secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian juga ada kombinasi keduanya. Hmm. Kita sering sering salah memahami. Jadi beberapa yang kita lakukan itu kadang kita tidak memahami ini masuk yang mana. Hmm. Sehingga ketika kita nanti melakukan penelitian itu kadang salah menggunakan instrumennya. Karena memang salah apa eh, mendefinisikan. Jadi metodenya sebenarnya apa? Nah, ini ada dua. Kuantitatif itu sebenarnya ada 7 jenis. Ya, sehingga nanti ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya tahu nanti kuantitatif atau kualitatif. Nah, kita biar tahu positioning penelitian kita nanti. Ya, yang pertama ini, jadi ini deskriptif itu sebenarnya juga masuk di sana. Kemudian tentang perkembangan, Hmm. Kemudian tentang tindakan, kemudian ada perbandingan atau sebab akibat, kausalitas, kemudian tentang korelasional, Hmm. Kemudian juga ada namanya eksperimental semu. Hmm. Dan ada lagi yang terakhir itu penelitian yang melakukan pemeriksaan atau percobaan atau pengukuran. Ini semuanya bisa masuk di kuantitatif. Kalau yang kualitatif, jadi nanti nanti teman-teman dilihat ya positioningnya. Jadi di mana nanti. Hmm. Yang kualitatif nanti ada tentang fenomenologi. Jadi bagaimana kita bisa ya, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan, di masyarakat, perilaku-perilakunya. Kemudian juga ada penelitian dasar, kemudian ada etnografi, ini tentang etniknya, kemudian ada penelitian historis, kemudian juga ada tentang kasus. Hmm. Kasus itu juga nanti akan menyebabkan fenomenologi nanti. Kemudian ada yang bersifat fisiologis. Hmm. Itu bisa nanti dilakukan, diambil tentang kualitatif. Kemudian juga tentang kritik sosial. Nah, itu masuk di kualitatif. Ya. Oke. Kemudian kita coba kembali dulu ke ini nih. Sebelum kita definisi, jadi tahu dulu ya positioningnya nanti kita akan simpulkan dari keseluruhan itu juga kita tahu definisinya dan kita tahu langkah apa yang harus dilakukan, instrumen yang tepat apa. Kemudian kita juga bisa nanti apakah nanti bisa dikembangkan, dikombinasikan antara keduanya. Hmm. Ya. Nah, kita kita sedikit prospek dulu. Jadi penelitian yang ilmiah itu harus jelas, harus pasti dan terarah. Oke? Kenapa harus jelas ya? Karena urgensi permasalahannya itu nyata. Nah, kalau kalau tidak nyata, nanti penelitian itu tidak jelas. Begitu itu nyata, berarti membutuhkan suatu solusi. Nah, solusi itu butuh suatu kepastian. Maksudnya bisa kepastian rencananya, bisa kepastian metodenya, bisa kepastian pelaksananya. Nah, sehingga ya harus jelas, kemudian harus pasti. Kalau sudah begitu, nanti ada semacam kontrol dan evaluasi, serta nanti apa evaluasinya ini. Nah, ini karena biar terkontrol, terukur dan ternilai, maka harus terarah. Jadi dari situ kita harus tahu itu tujuan itu karena tujuan menjawab ya, rumusan masalah, masalah lahir dari permasalahan, rumusan masalah itu lahir dari fenomena karena sehingga menimbulkan masalah. Nah, sehingga tujuannya harus memenuhi 3 ini. Oke.
untuk memenuhi tiga ini ada 7 karakteristiknya. Ya, nanti coba diangan-angan. Jadi kira-kira penelitian saya ini nanti apakah sudah memenuhi tiga syarat sebagai apa? Sebagai solusi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan memiliki karakteristik utama. Yang pertama adalah keseriusan penelitian. Hmm. Kalau serius berarti harus teliti. Kalau teliti dibutuhkan suatu kehati-hatian. Karena kehati-hatian itu akan menghasilkan sesuatu yang akurat. Yang akurat ya. Yang akurat itu artinya yang valid yang bisa 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 dipertanggungjawabkan. Nah, karena bisa dipertanggungjawabkan makanya harus ada namanya kepastian. Jadi ketelitian, kehati-hatian, dan kepastian. Oke. Nah, kemudian yang kedua dapat diuji. Ini berlaku untuk semuanya, kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga nanti memang ada suatu area-area yang beririsan antara keduanya sehingga bisa mengaburkan pemahaman kita. Sehingga nanti kita itu bingung. Sebenarnya itu kuantitatif, tapi kok yang dilakukan kualitatif. Ya kan? Saya itu kepinginnya itu sebenarnya eh, pemeriksaan, tetapi yang saya kerjakan itu bisanya cuma deskriptif. Nah, makanya nanti biar tidak keliru ya. Oke. Bisa dilanjut ya? Halo? Oh, Ibu kok diam semua? Tidur ini, Bu. Bisa Pak, Nah, lanjut. yang bangun Pak Wahyu saja. Yang ketiga dapat direplikasi. Direplikasi itu ya direplik, di copy, Hadir copy Pak. digambarkan, bisa diulangi. Oh ya Bu, ya Bu. Temuan penelitian akan sama ya kalau diulang pada kondisi yang sama. Artinya tidak tergantung siapa yang melakukan, di mana dia melakukan, kapan dia melakukan. Tapi kalau diulangi, dilakukan pengulangan, direplikasi, dia akan memiliki hasil yang sama. Itulah sebabnya kenapa misalkan Bapak pemeriksaan di rumah sakit X, ya, nanti oh ini Pak beda sama teman saya karena dia di rumah sakit yang lain misalnya. Beda tempat saja. Gitu. Sebenarnya kalau polanya dengan konsep dan teori yang sama, polanya itu akan ditemukan pola yang sama. Jadi hasil yang sama itu bukan berarti nanti angkanya sama persis tidak, tetapi polanya nanti akan sama. Ya, kalau dibedakan tempatnya saja itu kadang riskan. Ya, sehingga kalau kita mau melihat sesuatu itu, mau membandingkan sesuatu kan kita harus harus fair itu ya. Misalkan begini, sesuatu itu dikatakan besar kalau ada yang kecil. Ada. Nah, sehingga kalau ada yang kecil berarti ada suatu ukuran yang berbeda. Nah, membedakan itu ya harus yang sebanding sebenarnya. Oke, sekarang saya bilang misalkan kambing itu besar apa kecil? Bapak, Ibu, ini tentang filosofi kerangka berpikir. Coba. Yang Anda butuhkan bukan ukurannya kambingnya berapa, tapi yang kita butuhkan adalah dia dibandingkan apa dulu. Hmm. Sehingga ketika kita membandingkan hasil penelitian karena beda tempat saja dengan metode alat yang sama, ya nanti karena di sana tidak akan lahir namanya gap risetnya ya, karena memang sebenarnya sama yang dilakukan. Karena sama dengan berbeda tempat saja, nah itu nanti kalau tidak dianggap sebagai plagiasi, ya itu akan dianggap sesuatu yang tidak memiliki substansi kebaruan. Jadi tidak ada unsur yang dulu itu ada pengembangan. Kalau tidak pengembangan berarti ada sesuatu ditemukan yang baru. Kan itu. Ya, tahu yang tiga dulu itu. Oke. Kemudian yang keempat, presisi dan keyakinan. Presisi itu mencerminkan derajat kepastian dari temuan, ya, sebuah penelitian terhadap kejadian yang dipelajari. Keyakinan itu menunjukkan kemungkinan dari kebenaran
estimasi yang dilakukan. Jadi kalau mau digambarkan itu sebenarnya kan seperti akurat dan presisi saja. Sesuatu yang akurat itu ya kita yakin. Ya, kan? Kalau presisi itu sebenarnya lebih ke keseragaman dari hasil yang kita dapatkan. Kesesuaian dengan data yang satu dengan yang lain. Kalau akurat kan ketepatan pengukuran, atau ketepatan pembacaan atau pemeriksaan dengan hasil yang semestinya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi mau kualitatif maupun kuantitatif ya harus seperti itu. Cuma nanti kan alatnya yang berbeda. Kalau kita kualitatif kita mungkin pakai kuesioner. Kalau begitu kan kita harus menentukan alat yang tepat untuk bekerja. Kalau kuantitatif kita juga harus memakai alat yang sesuai dengan objek yang kita ukur. Gampangnya begini, kalau Anda mengukur misalkan volume suatu larutan, itu yang Anda butuhkan berarti alat ukur volume. Kalau Anda lakukan alat pengukur massa, apa nggak bisa? Ya bisa, tetapi nanti dia tidak akan ya seakurat ketika kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur volume. Belum lagi nanti tentang skalanya. Sama-sama alat ukur volume, kalau misalkan dia sangat kecil sekali, berarti kita harus menentukan ya alatnya yang misalkan eh, apa pipet mikro misalnya. Karena sangat sedikit sekali. Sehingga kalau kita pakai pipet volume saja mungkin tidak akan kelihatan perbedaan volumenya. Demikian juga ketika kita memilih alat yang namanya kuesioner untuk penelitian kualitatif. Alat itu harus benar-benar ya mencerminkan nanti pengukuran yang yang sesuai dengan objeknya. Artinya apa? Desain pertanyaan, runtutan pertanyaan, ya sistem apa ketepatan pertanyaan untuk sebuah sebuah eh, poin itu harus tepat. Ketepatan ini yang akan menentukan seberapa akurat penelitian kita. Ya. Yang kelima itu objektivitas. Jadi kesimpulan penelitian itu harus didasarkan pada data yang aktual. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan tertentu, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat politis misalkan, atau kepentingan-kepentingan yang bersifat pesanan misalkan. Sebaiknya jangan. Makanya saya sampaikan di awal, setiap penelitian ya untuk skripsi meskipun skripsi, dan kalau nanti bagus kan bisa kita publikasi. Hmm. Nah, setiap penelitian apapun itu kan pasti memberikan manfaat yang menjadi harapan itu kan. Nah, apabila nanti yang kita lakukan tidak memberikan manfaat atau memberikan mudarat, apa mudarat itu berarti informasi yang merugikan ya atau memberatkan salah satu atau pihak-pihak tertentu, ya meskipun nanti kita benar, meskipun kita sudah sesuai eh, apa prosedur, tapi kalau itu tidak mencerminkan manfaat secara keseluruhan, yang harus dipertimbangkan. Baik. Misalkan penelitian tentang eh, pelayanan, misalkan kepuasan pelanggan saja, misalkan dalam rumah sakit. Misalkan dalam kepuasan itu menunjukkan hasil yang bahwa konsumen atau pasien itu tidak puas terhadap pelayanan di suatu rumah sakit, dan itu rumah sakit tempat kita kerja misalnya. Dengan berbagai uraian, alasan, kemudian data misalnya. Nah, itu kan nanti menjadi masalah. Makanya nanti Bapak Ibu pertimbangan itu. Sehingga ada win-win solution dari apa yang Ibu lakukan, dapat dukungan dari Ibu yang ingin Bapak Ibu yang ingin capai, ya, tetapi memang membawa manfaat yang lebih besar dari itu. Walaupun itu memang seperti hasilnya seperti yang Anda tidak bayangkan, tidak inginkan tadi itu, atau tidak diinginkan institusi, ya tentunya harus segera dicari solusinya. Artinya apa? Satu masalah yang ingin kita selesaikan jangan sampai menimbulkan masalah baru. Gitu ya, intinya seperti itu. Jadi nanti ya, ya dicari betul, ditentukan dengan seksama, dengan teliti.
dengan hati-hati tadi. Yang keenam, berlaku umum. Jadi dapat tidaknya hasil penelitian itu diterapkan pada berbagai keadaan di berbagai lokasi yang berbeda, bisa jadi dalam keadaan waktu yang mungkin tidak sama. Hmm. Sehingga penelitian kalau misalkan di satu tempat rumah sakit ya SLG, terus satunya di rumah sakit Bayangkara dengan objek yang sama. Nah, ini diharapkan memang nanti kalau misalkan sama persis, diharapkan polanya yang bisa diambil. Kalau bisa malah dikolaborasi data itu. Ya, nanti tinggal bagaimana mengemasnya saja. Cuman nanti ya kita tidak ada alasan. Misalkan, kalau saya kan di rumah sakit SLG Pak, yang saya di Bayangkara Pak. Meskipun metodenya sama, alatnya sama, waktunya sama, misalnya. Ya, jadi ini ada batasan batasan yang menjadi karakteristik yang harus kita penuhi. Yang ketujuh, efisien. Jadi kerangka penelitian yang melibatkan sedikit variabel, ya, variabel memang tidak harus sebanyak-banyaknya tidak, tetapi sesedikit mungkin, tetapi itu benar-benar efisien. Ya, jadi efisien itu ya kita benar memilihnya. Nah, kalau efektif itu kita benar melakukan dengan apa yang kita pilih. Jadi kita mau nyapu itu tahu, oh sapunya ini. Kita mau milih sapu yang tepat itu, yang misalkan lantainya itu dari keramik, ya pakai sapu hijau gitu kan. Tapi kalau lantainya dari tanah, ya kita pakai sapu lidi. Begitu kita bisa memilih, oh sapunya sapu hijau, nah itu sudah efisien yang kita lakukan. Kemudian ketika kita menyapunya dengan cara yang benar, berarti kita sudah efektif melakukannya. Yang diharapkan itu dalam suatu penelitian yaitu efektif dan efisien sebenarnya. Jadi meskipun, artinya apa? Meskipun variabelnya sedikit, nah, tapi dapat menjelaskan suatu kejadian secara universal, nah itu sudah bagus. Daripada kita punya banyak variabel, punya banyak parameter, tetapi menjelaskannya sedikit dari variabel yang banyak itu. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini tentang efisiensi sebenarnya. Ya, kita sebelum ke ya, itu ya. Jadi ini kembali lagi sebenarnya. Dulu itu kan kita yang penting punya suatu sesuatu cara berpikir ini kan harus rasional tadi itu logis itu tadi. Ya, kemudian empiris. Empiris nanti katanya ini nanti bisa direplikasi, bisa diuji, bisa punya akurasi dan presisi. Ya, kemudian juga sistematis, berlaku untuk umum juga, kemudian juga efisien. Ya. Sebenarnya kalau diuraikan karakteristik kan yang tiga itu yang dulu kita bisa sudah diskusikan banyak. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kita lanjut ya. Ini kalau menurut adalah John Wibes ini justru lebih detail lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya dari tujuh yang tadi kita sudah pelajari itu cukup sebenarnya. Ya, tapi coba untuk em, lebih mau apa ya mempertajam pemahaman kita, coba kita padukan ya tujuh karakteristik tadi ya menurut Sakaran sama sekarang menurut John Wibes. Kalau menurut John Wibes ini, ya, penelitian itu dirancang dan diarahkan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Hmm. Berangkatnya berarti apa ya? Dari permasalahan itu. Kalau permasalahannya sudah ditemukan dan sudah benar itu memang suatu permasalahan yang memiliki ya, ya, sifat urgent untuk diselesaikan, harus dicari solusi yang efektif dan efisien. Ya, karena dampaknya yang begitu membahayakan atau mengancam harus eh, apa dicarikan eh, penyelesaiannya misalnya. Nah, di awal ini untuk menentukan topik itu kan kemarin ya toh, Bapak Ibu kan harus harus mencari dulu permasalahannya itu apa.
Ya, makanya di rumusan masalah itu bentuk kalimat harus ada bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, ya, dan menggambarkan arah hubungan antar variabel yang ada. Tidak apa-apa, nanti di rumusan yang berangkat dari masalah itu kan berarti adakah hubungan misalkan. Apakah hmm, metode X bisa menyelesaikan permasalahan Y? Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Gitu ya. Sampai sini bisa lanjut ya. Lanjut ya. Masih bisa lanjut. Iya, Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Makanya dalam menentukan topik itu ada beberapa hal yang kemarin harus dilakukan kan ya. Jadi preferensi utamanya itu apa? Preferensi utama itu ya kaitannya dengan kita bisa mengidentifikasi prevalensinya atau insidensinya terbesar itu apa? Insidensi ditandai dengan adanya itu tadi permintaan, pemeriksaan yang tinggi itu tadi. Itu kemudian pentingnya masalah. Hmm. Pentingnya masalah itu bisa dilihat dari manfaatnya nanti. Manfaatnya untuk siapa saja, kira-kira kadar manfaat ini berdampak atau tidak, dampaknya signifikan atau tidak untuk apa pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat itu. Ya, nah. Kemudian kalau tidak ya misalkan tentang tren atau dan isu. Hmm. Kalau kemarin misalkan tahun 2019, 2020, 2021 itu kan tren isunya COVID gitu ya. Jadi kan penelitian tentang ya pengembangan vaksin, ya penelitian tentang fenomena, fenomena dan sosiologis eh, penularan corona misalkan. Nah, tren-tren ini coba di, sekarang berarti di 2025 di 6 bulan terakhir ini coba dilihat juga trennya itu apa kira-kira. Anda bisa melihat juga data statistiknya dari BPS bisa, dari Dinkes juga bisa, dari WHO mungkin juga bisa. Ya, kemudian yang itu juga yang jangan dilupakan itu tentang biaya, tentang waktu, tentang dampaknya tadi. Ya, dampaknya itu untuk kita sebagai peneliti. Ya, komplikasinya itu juga harus lengkap. Ya. Kalau sudah nanti kan topik itu kita pilih sih dengan 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 apa ya? Dengan angan-angan kita, dengan bekal kita, dengan modal kita itu kita kita yakin, kita harus yakin kita punya solusinya. Ya, kalau misalkan itu ada penyakit, terapinya itu apa? Karena terapinya belum ada lah, kita harus punya rancangan kira-kira di terapinya apa. Atau sudah ada suatu proses penyelesaian tapi belum efektif, misalkan. Sudah ada cara atau alat tapi mahal, misalkan. Ya, kemudian ada obatnya tapi misalkan harus inden, sulit diperoleh, misalkan. Atau juga ada karena misalkan apa, pengobatannya tidak praktis misalkan. Nah, ini kan bisa menjadi alasan, menjadi eh, landasan bagaimana kita memilih topik-topik itu. Ya, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, kerja penelitian itu dititik beratkan pada pengembangan cara-cara membuat generalisasi. Nah, jadi permasalahan itu secara umum seperti apa? Sehingga kalau kita tahu generalnya permasalahan ini, oh iya, ini bagian suatu penyakit yang misalkan menjadi sudah mewabah misalkan. Kemudian prinsipnya bagaimana? Jadi prinsip-prinsip yang akan kita kerjakan penyelesaiannya itu apakah secara rasional tadi bisa ditempuh dan kita mampu untuk melakukan nah, dan didukung dengan teori-teori. Jadi yang dititik beratkan yaitu jadi generalisasi seperti apa, prinsipnya bagaimana, teorinya seperti apa. Kalau kita tahu, ya kita baru bisa melakukan. Kalau kita tidak menguasai teorinya, prinsip penyakitnya, bekerjanya seperti apa, misalkan atau fenomena itu atau kasus itu seperti apa, ya kita tidak bisa. Ya, artinya kalau kita tidak kenal yang akan kita lawan, ya, kayak kemarin perang, gitu ya, kalau nggak kita
kenali dulu lawan kita. Musuh kita itu bawa senjata apa, misalkan jumlahnya berapa. Kalau kita nggak kenal kan kita mau perang gimana, mau bisa mengalahkan kalau kita nggak mengenali. Ya tak? Ya kayak corona misalkan, kita mau menyembuhkan corona, kita buat vaksinnya. Nah, buat obatnya nggak bisa kita buat vaksinnya. Untuk membuat vaksin saja, kita kan harus kenal karakternya si corona. Ya gitu kan? Virus corona itu kan. Ya kayak ibu, bapak itu kalau mau menangani pasien kan juga harus tahu karakter pasiennya kan itu ya. Ini anak kecil yang kalau kelihat jarum nangis, misalkan mau diambil sampelnya gimana cara menanganinya kan berbeda. Bahkan sama pasien yang lansia sama yang mungkin orang dewasa kan begitu. Sehingga penitik beratan titik beratnya itu benar, penekanannya benar. Yang ketiga, penelitian didasarkan atas pengalaman, hasil observasi atau kejadian empiris. Artinya apa? Kita punya studi literatur. Pengalaman ini tidak harus kita lakukan. Yang tidak kita lakukan apa? Ya penelitian orang lain. Gitu. Ya, kita bisa saja kita nggak melakukan, kita mengamati apa yang dilakukan orang lain. Kita tidak punya data yang hasil pemeriksaan kita, tapi kita punya data dari orang lain yang sudah melakukan. Hmm. Data dari orang lain yang sudah melakukan itulah sebenarnya referensi. Dan itu pengalaman bagi penelitinya, kan itu. Ya. Hmm. Yang keempat, penelitian itu memerlukan observasi dan deskripsi yang akurat. Observasi itu artinya ya pengamatan yang tepat, sehingga kita menemukan permasalahan yang sebenarnya. Dan kita bisa mendeskripsikan. Oh, ya, kronologinya itu begini. Permasalahannya itu. Nah, kemudian yang harus dicari solusinya adalah aspek ini, sisi ini. Nah, gitu. Itu ya. Dan yang kelima, penelitian bertujuan untuk menemukan data yang baru dari sumber primer. Hmm. Bukan sekedar data yang ada sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. Ini apa rekam medis itu contohnya. Karena data yang baru nanti akan memberikan suatu pola yang baru. Pola yang baru itu artinya apa? Dia akan memberikan ancaman yang baru bagi permasalahan yang ada saat itu, yang termutakhir saat ini yang Anda hadapi. Kalau yang sudah lalu kan sudah berdampak pada hari ini, sehingga ancaman itu sudah kita rasakan hari ini. Tapi karena kita ingin mengantisipasi, mencari solusi dari ancaman yang akan datang, makanya dilakukan penelitian sekarang. Nah, gitu. Itu ya. Yang keenam, penelitian memerlukan rancangan yang teliti dan hati-hati melalui prosedur yang tepat dengan menggunakan analisis yang rasional. Jadi ini tentang penelitian apa presisi dan keyakinan tadi sebenarnya. Ya. Yang ketujuh, penelitian itu memerlukan keahlian. Nah, Bapak Ibu sudah benar misalkan meneliti apa tentang bidang keahlian. Keahlian kalau misalkan kita tidak bisa mengukur keahlian, tapi keseharian kita, kebiasaan kita, pengalaman kerja kita, jam terbang kita di apa? Anda ya, Anda sudah terbiasa di situ. Nah, itu sudah menjadi bagian dari keahlian sebenarnya. Ya, banyak orang yang ahli karena terbiasa sebenarnya. Ya. Yang kedelapan, penelitian menekankan pada logika dan objektivitas yang tinggi. Oke, jadi ya harus logis, ya tadi rasional itu. Logis itu ya bisa ditempuh, ada tahap-tahap yang bisa diselesaikan, yang bisa dilalui. Kemudian adanya suatu kejujuran. Nah, inilah yang nanti muncul menjadi objektivitas ini. Kita sudah bahas kemarin kejujuran seorang peneliti itu ya. Yang kesembilan, penelitian menuntut kesabaran dan tidak melakukan dengan tergesa-gesa. Namanya neliti ya, kita bukan praktikum. Jadi kalau neliti ya memang memperhatikan apa yang diteliti. Dan untuk memperhatikan itu ya, itulah kesabaran.
Sebentar, saya sampai jam berapa ya? 14.10. Saya sampai 14.10. Oh, selesai ini. Ini tinggal 2. Saya lanjutkan ya. Yang ke-10, kerja kementerian memerlukan pencatatan dan pelaporan yang hati-hati dan teliti. Jadi karena kita ya, menuliskan apa yang kita rencanakan dulu, dan gitu. Setelah kita tuliskan perencanaan kita, jadilah suatu prosedur kerja atau konsep kerangka berpikir. Sehingga kita nanti akan melakukan apa yang kita tulis. Setelah melakukan apa yang kita tulis, kita menuliskan kembali apa yang telah kita lakukan. Dan semuanya itu dilakukan dengan hati-hati serta teliti. Kalau tidak, ya menjadi sia-sia yang kita kerjakan. Itu ya. Yang ke-11, kerja penelitian kadang-kadang memerlukan keberanian. Nah, ini. Anda juga harus berani. Jika hasilnya jelek, ya sampaikan jelek. Makanya di depan kita berkomitmen bahwa objektivitas ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai kemungkinan yang ya salah satunya jadi masalahnya adalah misalkan hasilnya yang berdampak pada pihak tertentu, ya kita harus mempertanggungjawabkan. Cara mempertanggungjawabnya bagaimana? Ya mencari solusi, menemukan solusinya dan kita menyampaikan solusi. Oke, ini ada lagi oleh Pak Nasir. Ini juga eh, menjadi karakteristik. Nanti kita lanjutkan ke depan karena perbandingan berbagai sudut pandang para ilmuwan ini akan membuka kita sehingga kita nanti sebenarnya sudah tahu betul, oh saya posisinya ada di kualitatif, saya di kuantitatif ya. Masalah definisi nanti belakangan. Nanti secara tidak sadar Bapak Ibu tahu-tahu sudah, oh saya itu ternyata masuk di kuantitatif, oh saya di kualitatif, oh ternyata kualitatif itu maknanya begini loh, kuantitatif itu artinya penelitiannya begini begitu. Hmm. Itu ya, daripada nanti saya sampaikan kualitatif adalah A, B, C, D, E nanti kalau begitu biasanya lupa. Baik Bapak Ibu, karena terbatas waktunya, ya, sampai 14.10 ini sudah lewat berapa? 8 menit. Langsung dilanjutkan sama Pak Fred ya. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang malam nanti ditukar besok kan ya. Sudah disampaikan tadi ya. Ditukar sama Bu besok jam sore jam 5. Yang nanti jam 5 kan ditukar sekarang. Ya, yang malamnya ditukar besok. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti Siap, dilanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih siap. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih ya, Pak. Pak. Sama-sama. Hmm. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.